Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Al-Tafakim As-Samaranji, channel yang membahas belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaifiyatur rumzil ma'ani, atau bagaimana cara merumuskan atau mengartikan suatu makna terkhusus pada tulisan pegon. Jadi di sini itu saya mempunyai sebuah lembaran ya, yang disusun oleh Muhammad Al-Mujdafi At-Tufur dari Pare, Kediri, Jawa Timur. Jadi di sini sebelum kita beranjak lebih jauh untuk membahas terkait kitab kuning, kita harus harus cakap untuk memaknai kitab tersebut. Untuk mempersingkat waktu, let's go to the video. Teman-teman semua, sebelum kita belajar lebih dalam, di sini saya memperlihatkan di halaman pertama ya. Jadi halaman pertama itu ada cover, kemudian dibalik lagi ya, itu ada dua sisi yang mana ini menjelaskan atau menerangkan terkait dengan makna-makna, baik itu dari awal mubtada sampai kemudian baliknya juga ada lagi ya. Ini ada istilah-istilah seperti tadi juga. Kemudian ini ada marjuk ya, rojek marjuk yang digunakan dalam memaknai kitab atau memaknai kitab dalam mengembalikan domir seperti halnya itu. Tapi di sini saya hanya membahas dari nomor 1 sampai nomor 19 saja ya, yang sekiranya saya anggap penting dan hal itu harus dipelajari. Teman-teman semuanya ya, kita sekarang sudah di halaman 1. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya menjelaskan bagian-bagiannya dulu. Yang baris ini itu adalah rumus atau kode yang digunakan untuk memaknai kitab. Kemudian di sebelahnya ada mahal, yang artinya tempat kita meletakkan kode-kode rumus ini, baik itu di atas atau di bawah. Kemudian sampingnya itu ada status, baik itu berupa mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya lagi ada murad, yaitu makna atau arti. Di sebelah kanan ini untuk makna Jawa. Kemudian di sebelah kirinya itu untuk makna yang bahasa Indonesia. Kemudian di sebelah sini ada contoh. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk nomor 1 yaitu dengan simbol rumus mim, tempatnya di atas, yang berarti mubtada. Kemudian makna Jawanya utawi ya, utawi, atau makna Indonesianya bisa diartikan adapun. Contohnya Allahu Akbar. Allah utawi Gusti Allah, akbar iku zat kang gede, zat kang agung ya. Jadi diletakkan di atas kemudian di depan menjadi mubtada. Kemudian jika khobar ya, ini kha mewakili khobar, itu maknanya iku dalam bahasa Indonesia berarti adalah. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Muhammadun utawi Nabi Muhammad, Rasulullah iku utusane Allah. Muhammad itu utusan Allah. Kemudian yang ketiga ada fa'il akil, fa-nya panjang ke atas ya. Fa'il akil merupakan pelaku atau subjek yang berakal. Makna Jawanya berarti sopo, makna Indonesianya siapa. Amsilah idqala Yusufu, idqala nalikaning wis ngucap Yusufu sopo Nabi Yusuf. Kemudian nomor 4 yaitu fa'il ghairu akil atau fa'il yang tidak berakal, dengan simbol fa pendek tanpa alif. Makna Jawanya berarti apa
Kemudian arti dalam Indonesianya apa? Contohnya lain akalahu adibu, lain yakti lamun wus den wus mangan hu ing wong, hu ing barang, hu ing objek, adibu opo serigala. Sungguh jika serigala telah memakannya, ya. Jadi untuk ini itu merupakan fa'il yang tidak berakal. Kemudian bawahnya ada naibul fa'il atau pengganti dari fa'il yang berakal dengan rumus seperti ini. Kemudian artinya sopo atau siapa. Contoh hulikal insanu dhaifa, hulikawus den ciptaake al insanu sopo menungso dhaifan hale lemah. Jadi hulika ini ada fa'il yang dibuang yaitu Allah, yang asli khalaqallahu insana dhaifa, tapi karena lafadz Allahnya dibuang maka jadi naibul fa'il, ya, seperti itu. Kemudian kho-nya di dumah. Untuk pembahasan naibul fa'il nanti bisa di the next video insyaallah. Kemudian ada naibul fa'il ghairi akil dengan simbol seperti ini. Kemudian makna apa, arti apa. Contohnya fakulu mimma dukiros mullah, fakulu mongko mangano sira mimma saking barang, mimma saking perkara dukira kang wus den sebut ismullahi sapa asmane Allah. Kemudian bawahnya ada maf'ul bih dengan simbol seperti ini. Maknanya ing atau arti Indonesianya kepada. Contohnya doroba zaitun amron, doroba wis mukul zaitun sapa zaid, amron ing amr. Kemudian bawahnya ada maf'ul li ajlih atau maf'ul yang menunjukkan karena, ya, karena melakukan hal tersebut, seperti simbol seperti ini, ya. Maknanya krono arahe atau karena untuk. Contohnya kumtu ikroman di zaidin, kumtu wis ngadeg sapa ingsun ikroman krana mulyaake li zaidin maring zaid, saya telah berdiri untuk memuliakan zaid, seperti itu. Kemudian atau ada maf'ul ma'ah, yaitu maf'ul yang digunakan untuk menyertakan objek. Contoh sirtu wan naila, sirtu mlaku sapa ingsun wan naila sertane nail, saya telah berjalan bersama nail. Kemudian ada maf'ul mutlak dengan simbol seperti ini. Maknanya kelawan atau dengan. Amsilah contoh darabtu durban syadidan, darabtu mukul sapa ingsun durban kelawan pukulan syadidan kang banget pukulane, durban jadi maf'ul mutlak. Kemudian ada dorof makan dengan simbol seperti ini. Maknanya ing dalem atau arti di. Contoh jalastu tahta syajarati, jalastu lungguh sapa ingsun tahta syajarati ing dalem isor wit, ya. Kemudian ada dorof zaman yang berarti menerangkan tempat, ya, dengan simbol seperti ini. Artinya ing dalem atau artinya pada. Kemudian contoh fasabbihu bukrotau wa asyiya, fasabih mongko
maca tasbih sira hu ing man hu ing wong bukrotan ing dalam wektu isuk wa asyian lan waktu petang ya. Kemudian ada naat atau berarti sifat dengan simbol nun seperti ini. Kemudian maknanya kang atau artinya yang. Contohnya astaghfirullahal azima, astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah al azima kang moho agung ya. Kemudian ada sod ya atau silah dari isim mausul alladhi ya. Contohnya alladina utawi wong akeh, alladina utawi wong akeh, kola iku wos ngucap, iku wos kang ngucap lahum maring alladina anasu sapa menungso. Kemudian ada ba ya atau bayan, maknanya nyatane atau nyatanya ya. Contohnya bima kelawan perkara anjala wis kang nurunake sinten Allah min kitabin nyatane saking kitab. Jadi yang menjadi bayan ini adalah min kitabin, penjelas dari anjalallah, yang diturunkan apa? Min kitabin, dari kitab. Kemudian ada badal atau pengganti di sini. Simbolnya seperti ini. Maknanya rupane atau artinya yakni ya. Contoh Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ja'a Abu Hafsin sapa Abu Hafs Umaru rupane Umar ya. Kemudian ada hal ini menerangkan suatu keadaan ya, dengan simbol seperti ini. Maknanya hal ya, halah, hale ya, hale, artinya dalam keadaan. Walaitalan seandainya hariban, hale, walaitalan seandainya hariban hale wong kang kabur atau melepaskan diri. Kemudian di sini ada syarat syartiyah, simbolnya seperti ini, maknanya lamun atau artinya jika. Contoh in syarron fasyarrun, in syarron lamun Allah ai in kana al amru syarron, jika sesuatu tersebut jelek, fasyarrun mongko sesuatu tersebut jelek. Jika sesuatu itu jelek, maka sesuatu itu akan jelek. Kemudian di sini ada jawab. Jawab artinya maknanya mongko atau maka kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya in khairun fa khairun, jikalau hal tersebut baik maka dianggap baik, seperti itu ya. Mungkin ini beberapa rumus ya yang digunakan untuk memaknai kitab gundul terkhusus, baik itu berupa kitab turos atau kitab yang kontemporer ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.